Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah video demonstrasi ataupun showcase daripada project web dashboard yang telah kami buat dari matkul PBP Project A yang diampu oleh Bapak Pahdi. Sehingga perkenalkan, nama saya Muhammad Suryaji Praja dan ada teman saya juga Ahmad Iqbal Iha Pratama yang kemudian akan menjelaskan jika ada selak buluk yang tertinggal ataupun yang belum sempat saya jelaskan. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke yang pertama adalah ketika kita mengakses halaman ataupun URL root daripada web yang kami telah buat, tampilan landing page inilah yang akan kita lihat. Nah, di sini ada bagian hero, features, katalog rumah, our service, our team, testimonial, serta contact us. Nah, di sini bisa dihubungi semua. Ini kita akan masuk ke wa.me, sedangkan ini kita akan menggunakan layanan mail2, jadi akan membuka aplikasi default email yang kita gunakan. Ini button berfungsi semua di sini, ada carouselnya, dan juga ini untuk masuk ke sosial media daripada masing-masing tim. Ini saya jelaskan dulu dari bagian UI-nya sendiri. Nah, Instagram, sini saya tinggal masuk aja sih. Nah, ini adalah WA dummy, tinggal diganti aja. Ini layanan yang kami tawarkan, section our service, ada beberapa beberapa hover, ya ada hover, style hover di sini. Terus untuk katalognya sendiri kita bisa melakukan login untuk melihat detail. Ini adalah bagian daripada middleware-nya. Nah, untuk sebelum memulai, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pak Pahdi. Nah, seperti ini. Ada login, logout, pengaturan hak akses, dan sebagainya. Dan juga dari proses bisnis, itu kan kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan apakah web dashboard ini telah sesuai ataupun tidak gitu. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi, manajemen akun, data rumah, upload gambar, dan sebagainya. Kita mulai dulu dari yang paling pertama. Nah, sebagai skenario awal, kita akan melakukan pembuatan akun. Karena kalau kita sebagai admin itu sudah dibuat akunnya ataupun sudah dibuat username-nya di DB Seeder. Nah, ataupun di user seeder. Jadi kita sudah bikin di user seeder, maka tinggal di push saja lah gitu. Itu di bagian mana? Itu ada di bagian sini. Di database, saya cek dulu. Database, seeder, user seeder. Nah, ini dia. Username-nya admin dan passwordnya adalah admin123. Nah, ini adalah username admin. Sedangkan kalau kita ingin melakukan kita sebagai user ingin mengakses ini, maka kita harus melakukan sign up. Nah, kita klik sign up dan ini ada 4 kolom di sini, ada kolom username, email, password, dan sebagainya. Dan kolom-kolom ini itu kemudian akan dilakukan validasi. Nah, nanti saya jelaskan. Indra 123. Ini sebagai contoh aja. Sign up di sini. Nanti dia akan mendirect ke view login di sini. Nah, saya jelaskan dulu. Apa yang terjadi ketika kita mengklik tombol sign up tadi. Nah, ini adalah view daripada sign up. Di view sign up ini itu ada method post yang kemudian memiliki sebuah root yang bernama sign up process. Nah, root sign up process ini itu bisa kita cari di root web. Nih, sign up process kita cari dulu nih. Ini dia sign up process. Nah, sign up process ini dia memiliki sebuah controller yang namanya cRegister, dan di dalam cRegister ini ada sebuah function ataupun sebuah class yang namanya itu adalah sign up process. Nah, kita harus cari nih di cRegister nih, di controllernya. Kita lihat dulu cRegister, login proses, sign up process, nih dia. Nah, jadi di sign up process tadi tuh data yang kita masukkan di kolom-kolom tadi tuh bakal dilakukan validasi dulu. Validasi username, password confirmation, email, dan sebagainya. Nah, untuk username itu sifatnya adalah wajib dan harus unik, tidak boleh sama. Untuk password juga sama nih, dia harus ada dan minimal ada 4. Dan seterusnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Lalu dia akan melakukan penulisan di model user. Dia akan di-push lah data-datanya itu, data nama, username, dan sebagainya. Dan di sini dia memuat satu kolom tambahan, yaitu level yang mendefinisikan hak aksesnya, yaitu sebagai user. Dan ini ada di model user, kolom yang ini. Lalu setelah itu dia akan mengembalikan view dengan root login. Dia akan mengembalikan root login dulu sih, root login yang mana isinya itu adalah view daripada login gitu. Sehingga muncullah yang ini. Jadi kita masukkan tadi Indra 123. Kita login. Nah, sini saya bakal jelaskan lagi seperti apa proses loginnya. Untuk halaman login blade, nah ini dah view-nya. Dia menggunakan metode post juga. Ini sama ya, kurang lebih ya. Ada stylenya,
ada stylenya, ada ini headernya, kolom-kolomnya, basic banget. Nah, dan untuk urutnya sendiri dia menggunakan root yang namanya login proses itu. Sini ada root untuk sign up. Nah, kalau kita di awal-awal ingin melakukan sign up kan bisa klik di situ tadi. Nah, kita masuk dulu ya ke sini ya, login proses ya. Untuk login proses kita cari login proses. Nah, yang ini dia memiliki sebuah controller yang namanya clogin, di mana clogin itu memiliki sebuah kelas ataupun sebuah fungsi yang namanya login proses. Kita cari nih di clogin nih namanya login proses. Nah, di login proses tadi itu ngapain? Dia melakukan validasi username dan password. Username dan password itu harus terisi. Nah, lalu setelah itu dia akan melakukan sebuah logic. Apabila user tersebut itu salah, maka username tersebut maka sistem akan menampilkan pesan error berupa username nggak ketemu. Nah, ini. Dan hal yang sama juga terjadi jika username password tersebut salah, maka tampilkan message error bahwa passwordnya salah gitu. Nah, kemudian sistem akan menyimpan session yang sudah terjadi. Nah, data session yang ada itu adalah ini orang login menggunakan level apa gitu, baru disimpan. Nah, kalau dia menggunakan level user ataupun level admin, maka inilah logiknya. Kalau dia menggunakan level admin, maka munculkanlah halaman ini, admin dashboard admin. Nah, kalau sebagai user, maka munculkanlah halaman ini, halaman landing gitu. Nah, ini sudah salah satu contoh daripada pembatasan hak akses. Di sini saya bakal perlihatkan seperti apa sih perbedaannya antara admin serta si user. Bagi contoh. Nah, bentar. Harus di incognito. Nah, ini dia. Anggap saja yang sebelah kiri adalah user dan sebelah kanan adalah admin. Nah, sesuai dengan yang ada di clogin tadi, kita sudah login menggunakan logic bahwa session yang digunakan itu adalah admin, maka dia akan langsung menampilkan halaman ini, dashboard admin. Dan yang pertama yang kita lihat dulu adalah fitur perbedaan sesuai dengan ketentuan yang ada di sini Pak Hadi nih. Ada pengontrol hak akses dan middleware. Kita cek dulu ya. Jadi untuk login dan logout, login dan logout down. Yaudah kita coba logout dulu deh. Logout. Nah, logout kan. Oke, kita masuk lagi. Apa tadi? Indra 123. Untuk dijelaskan semua ini main panjang sih sebenarnya. Kalau kita coba iseng aja, kita intip proses logout tadi itu. Logout di ini. Nah, dia bakal meneruskan rootnya masuk ke landing. Mana namanya landing? Nih, dia bakal membawa controller yang namanya home controller dengan kelas index, dan udah pasti kalau kelasnya index ini dia bakal mereturn view landing index gitu. Ini kalau kita iseng lihat aja proses-prosesnya seperti apa. Nah, ini dia perbandingannya nih. Kita kembali lagi ke tadi. Untuk dashboard admin nih, kenapa bisa muncul di session level admin? Ini penjelasannya. Di sini ada sebuah layout container yang kebetulan kami buat. Itu kami menggunakan logic di sini bahwa jika yang login itu bahwa jika session saat ini tuh yang login itu adalah levelnya admin, maaf ini kelihatan, ini dia. Nah, admin, maka tampilkanlah ini menu dashboard admin dengan seluruh drop down-nya. Nah, dashboard, input rumah, edit rumah, user daftar, dan sebagainya. Yang mana masing-masing memiliki root-nya tersendiri sesuai dengan konteksnya. Nah, ada yang memiliki root ke index, ada yang memiliki root ke create, dan sebagainya. Macam. Yang kemudian, kita akan mendiscovery bagian middleware. Nah, untuk middleware sendiri seperti ini. Middleware, sorry. Nah, untuk sebagai awalan ya, untuk setiap request yang ada di website ini itu harus cari tahu dulu apakah yang melakukan request ini sudah terautentikasi atau belum. Kalau belum, maka berikanlah root login ini dan dia akan dilempar view login, udah pasti kan. Nah, ketika dia sudah login ataupun memang dari awal sudah login, maka requestnya akan tetap diteruskan gitu. Nah, kalau dari root webnya, untuk dari sisi middleware-nya, ini kita bagi jadi dua, user dan admin. Sedangkan untuk yang guest aja yang tanpa login dia bisa mengakses landing,
Dia bisa melakukan login dan sign up. Dan dia bisa melihat halaman-halaman statik seperti ini. Nah, halaman-halaman statik ini kami buat agar tampil di bagian section di landing page. Nah, seperti feature, testimonial, tim, dan lain-lain tadi yang bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk user di sini, ketika sudah terautentikasi menggunakan middleware dan level aksesnya itu adalah user, dia bisa melakukan ini. Dia bisa melihat user profile. Dia bisa melakukan perubahan nama. Nih, dan dia juga bisa melihat proses bookingnya. Ini bisa kita track satu persatu. Nah, kita bisa buka aja di sini controllernya. Kita bisa cari di sini namanya apa. Nama kelasnya itu proses booking atau nama fungsinya itu adalah proses booking. Kita cek di situ dia ngapain aja gitu. Nah, sedangkan untuk admin sendiri di sini, ketika sudah terautentikasi sebagai admin dengan level ataupun dengan level akses sebagai admin, dia bisa yang pertama mengakses dashboard admin, yang kedua bisa melakukan CRUD rumah. Nah, CRUD rumah, dia bisa melihat list user yang terdaftar, dia bisa memanajemen, mengelola approval ataupun pengcancelan daripada booking rumah yang dilakukan oleh user gitu. Terus dia bisa juga apa lagi? Oh ini maaf kelihatan tadi. Dia bisa juga melakukan cetak. Dia bisa melakukan cetak untuk data rumah yang baru di booking, data rumah yang terjual, dan dia bisa melakukan ekspor ke Excel juga data rumah yang terjualnya gitu. Itu adalah pembatasan yang dilakukan oleh middleware tergantung dengan hak aksesnya. Oke, berarti ini sudah done juga. Dan kemudian untuk helper. Nah, untuk helper di sini ada di sini. Kami menggunakan helper dengan nama function rupiah serta tanggal, dan ini sudah dimasukkan masing-masing ke kolom-kolom di dalam tabel yang memerlukan mata uang gitu. Nanti saya bakal tunjukkan penggunaannya. Kemudian ada lagi apa di sini? Ada penomoran otomatis, proses upload gambar dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk saja ke rekayasanya aja deh. Kita langsung masuk ke bagian skenario-nya aja. Seperti apa sih prosesnya gitu. Coba kita kembali lagi ke sini, kita perlihatkan bahwa ini saya bisa katakan bahwa semuanya ini sudah benar, kecuali ini adalah opsional, tidak kami kerjakan. Kita akan gunakan ketentuan project untuk menggantikan kebutuhan fungsional karena sama aja. Nah, karena kita akan melakukan rekayasa, jadi kita langsung lihat di sini proses bisnisnya aja. Proses bisnis yang pertama. Nah, sebagai user kita akan melakukan pencarian dan seleksi. Oke, yang pertama. Ini. Nah, ini pencarian seleksi. Oke. Ini admin. Nah, tadi. Oke, kita akan lihat dulu di katalog rumah. Kita cek. Ternyata kosong nih rumahnya nih. Ya udah, kita tambahkan aja. Kita load. Dua-duanya user sekalinya. Oh, ini dia. Nah, kita masuk ke sini. Kita tambahkan data rumahnya. Tipe 38, contoh aja. Alamat. Nah, lalu di sini ada data provinsi, data kabupaten, serta kecamatan yang memiliki data master ke rumah. Nah, jadi dia mengikuti data rumah. Nah, untuk kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan sudah sesuai semua di sini, dan juga untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan juga sudah sesuai di sini. Dan untuk harga rupiah ini juga sudah menggunakan apa itu namanya? Helper rupiah. 38. Mantap. Lalu untuk foto-fotonya di sini juga sudah bisa diupload. Kita menggunakan multipart di sini. Dan semua foto-foto ini disimpan di directory public uploads. Oke, kita sudah menambahkan rumah baru. Kita cek di katalognya, katalog user muncul di sini. Dan di sini juga sudah ada pemfilteran untuk data rumah. Di sini juga ada select-nya. Coba kita tambahkan lagi ya. Tapi identik nih, tipe 38 sama 38. Tipe 38. Tapi kayaknya judul rumah ini harus ikonik. Tipe 38 1. Nah, alamat Balangan, sembarang aja deh. Terus 23456. Nah, kamar 638. Nah,
Nah, maka di sini muncullah di sisi user data rumah baru juga muncul di sini. Mungkin bisa kita ubah aja ya namanya ya. Oh, berarti tidak ada validasi untuk judul rumah tuh harus unik, sama aja. Jadi sini ada 2 tipe 38, tinggal ditampilkan semua. Ini cukup membantu untuk melakukan filterisasi jika ada tipe rumah yang lain, misalkan tipe rumah 72. Saya cuma mau melihat tipe rumah yang 38, ya udah tinggal difilter aja di sini tipe 38. Dan kemudian kalau ada harga, ini harganya sama-sama 1 juta nih, coba kita tambahkan aja deh. 10 juta yang ini. Kita cek berubah nggak? Nah, 10 juta. Dan juga nih, ini adalah kode rumah otomatis dan ini adalah bantuan daripada helper rupiah yang sudah kami gunakan. Nah, kita cek apakah filternya di sini berfungsi. Ini 1000 sampai ke 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filter. Nah, hanya rumah ini saja yang muncul karena sudah memfilter di rentang 1000 sampai 1 juta. Kalau kita reset, maka akan memunculkan rumah yang satunya lagi. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kita ke sisi... Oh ya, setelah kita menambahkan rumah, terus dicek oleh si user, kita pilih nih. Lalu kita melakukan booking. Nah, ini akan memunculkan form model seperti ini. Baru kita lakukan booking. Dan ketika melakukan booking, kita akan mengisi form model ini. Jadi namanya Indra. Nomor HP seperti ini dan segala macamnya. Lalu kita book. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Kita cek dulu di rumah. Ada di view rumah. Bagian form modal. Modal form booking. Book. Nah, ini dia. Dia menggunakan metode post dan rootnya itu adalah rumah book proses. Dan dia menggunakan, dia membawa data ID di dalam variabel rumah gitu. Kita cek dulu ya rumah book proses ini di web.php. Kita lihat rootnya. Jadi rumah book proses. Nah, ini dia. Dia memiliki sebuah controller namanya cBooking rumah dengan kelas ataupun dengan fungsi bernama proses booking. Nah, kita buka dulu nih cBooking rumah dengan nama fungsi berupa proses booking. Mana? Nih dia proses booking. Jadi yang pertama dia bakal ngevalidasi ini semua yang kita masukkan ini semua apakah sudah benar atau tidak. Dan kemudian dia bakal memulai transaksi. Nah, dia memulai transaksi ini seperti apa nih? Maksudnya dia bakal cari dulu data rumah tadi itu apakah sudah terbooking ataupun belum. Kalau belum terbooking, maka kita bisa ambil data rumah tersebut dan kita akan push ke model booking rumah yang mana itu merupakan relasinya dan statusnya bakal diubah menjadi pending di sini. Nah, data rumah yang sebelumnya ada di model rumah itu akan diambil berdasarkan ID-nya, berdasarkan ID yang sudah di booking, kode rumah sekian, dimasukkan ke booking rumah, yaitu tabel dari hasil one to many, yang kemudian diubah statusnya menjadi pending. Nah, kalau dari variabel rumah, dari variabel M rumah itu menjadi book, gitu aja. Kemudian kalau kita ini book, maka dia akan berpindah. Ini harus diingat nih variabelnya variabel rumah, karena ada hubungannya nanti. Nah, baru kita cek di sini. Kita cek di bagian admin. Nah, di bagian admin. Kita cek di dashboardnya. Nah, ini dia Indra baru saja melakukan booking tipe 38 yang terbawah tadi, yang baru saya tambahkan tipe 38. Kenapa di sini muncul? Karena kita coba lihat dulu di dashboard admin di sini. Kebetulan ini semua itu adalah komponen yang dihandle oleh controller dashboard admin, mulai dari widget ini sampai ke data-data table yang ini, dan semuanya dihandle oleh controller ini. Dan ini juga bisa dibuka ya untuk melihat. Nah, ini adalah view untuk melakukan CRUD daripada rumah. Kita bisa menambah rumah tadi, kita bisa ngedit juga. Tadi ngedit juga sudah saya tunjukkan. Kalau balangan, ini tambah duit aja dah, tambah duit. Bisa delete juga data yang paling awal, hilang, boom. Terus untuk daftar booking rumah juga seperti ini. Ini cuma ada opsi untuk melakukan approve ataupun melakukan cancel untuk mengubah variabel rumah tadi menjadi terjual.
Tadi variabel rumahnya apa? Tadi variabel rumahnya itu adalah book atau pending, ya kan? Di bagian C booking rumah, di controller booking rumah tadi. Nah, kita balik lagi sini nih. Oke. Tadi apa ya yang di bawahnya? Saya lupa tadi ya, apa yang di bawahnya tadi. Oh ya, kenapa bisa muncul ya? Kenapa bisa muncul ini. Kenapa bisa muncul ini tipe 38 Indra di sini? Nah, saya jelaskan dulu. Dari yang pertama, C admin dashboard ini dia akan menampilkan jumlah data rumah di booking, rumah terjual, dan user terdaftar. Itu simpel saja. Ditampungnya di variabel ini, dihitungnya, ataupun kalau tidak dihitung ya dikasih logic seperti ini. Cari di mana data rumah tuh yang statusnya terjual, tinggal ditambahkan aja di sini jadi 11 gitu. Kalau rumah yang belum sold, statusnya dikasih ini aja, dikasih tanda seru aja. Berarti not sold, not yet gitu, belum. Berarti rumahnya masih di booking gitu. Untuk menghitung jumlah user juga sama, tampung aja di sini di variabel jumlah user, terus dihitunglah di model user tuh ada berapa, di count, selesai. Nah, di booking pending ini sendiri, itu kita akan melakukan pengambilan relasi. Untuk relasinya itu adalah data dari rumah dan pembeli. Nah, di mana statusnya khusus status yang pending diambil. Jadi yang hanya melakukan booking rumah gitu, yang masih belum sold, diambillah datanya. Nah, sedangkan satunya lagi itu adalah rumah yang sudah terjual, yang sudah di-approve, dan rumahnya itu adalah sold. Dan sisanya ini cuma booking list saja. Nah, seperti ini. Dan kemudian sini ada fungsi untuk melakukan approve booking. Nah, ini yang namanya approve booking muncul di sini nih. Kalau kita melakukan approve, kenapa dia muncul di sini? Karena kita sudah melakukan pengambilan ini nih, pengambilan mana tadi ya? Nah, ini booking pending. Kalau di bawah ini adalah rumah yang sudah terjual gitu. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk yang approve itu ada di sini, bagian sini nih. Public function approve booking. Kalau kita cek di view-nya, di view untuk tabel yang ini, untuk button approve ini pasti dia akan mengarah ke web, root web, yang kemudian root web tersebut akan meneruskan rootnya ke ini, ke kelas ini pasti. Nah, coba kita cek dulu ya. Ini kan controllernya nih, kita cek dulu nih. Itu nama view-nya apa ya? View dashboard admin. Jangan dashboard admin ya. Approve. Nah, ini dia salah satu contohnya nih. Ini button approve, rootnya kemana? Rootnya ke booking approve. Nah, ini ya, pantau ya. Booking approve, kita cek dulu di webnya, web booking approve, tandain terus, ingat terus booking approve. Ini dia booking approve. Dia memiliki sebuah controller yang namanya C admin dashboard, sama ya kan. Dan dia memiliki kelas atau memiliki fungsi yang namanya approve booking. Cek lagi, ini dia approve booking ya. Jadi dia bakal mencari data rumah booking tadi itu berdasarkan ID-nya yang sudah di booking, ditampung di variabel booking, yang kemudian variabel booking tersebut dimasukkan ke rumah, dan status rumah tersebut diubah dari yang awalnya pending menjadi sold gitu. Kalau dia approve, kan tadi di sini tuh statusnya pending. Nah, ini coba kita ulang yang ini. Setelah rumah tersebut di booking, dicari, status rumah tersebut diubah menjadi book, namun kalau di-push ke end booking rumah, di-push ke tabel yang berelasinya ini, booking rumah itu bakal diubah menjadi pending. Ingat ya, variabelnya masih rumah ya. Nah, variabel masih rumah di sini. Kalau kembali lagi ke sini, variabelnya status variabelnya berubah menjadi sold gitu. Nah, sebaliknya kalau di cancel, maka dia akan menjadi variable yang mana variable kemudian akan tampil lagi di katalog, tidak jadi dijual gitu. Coba kita tes saja ya. Ini kita approve. Setelah kita approve, maka kita cek di si user. Kita masuk ke profil. Kita cek. Nah, ini dia muncul di sini, tipe 38 yang baru saja kita approve. Ya kan? Kalau kita lihat di sini tipe 38 Indra baru saja terjual. Tipe 38 Indra baru saja terjual. Kita cek di sini. Ini dia tipe 38. Mana sih? Oh, ini tipe 38 1 juta sold gitu. Nah, selanjutnya di sini sebagai user kita sudah memiliki
QRIS di sini untuk melakukan pembayaran. Coba kita pantau lagi. Coba kita rewind di mana ini namanya nih. Di ini nih proses bisnisnya nih. Nah, tadi habis kita melakukan seleksi, kita filter atau kita langsung klik booking aja, kita isi data kita, kita book. Di sini admin tadi seperti yang saya tampilkan tadi, kita lihat daftar booking rumahnya, kita melakukan approval. Sebenarnya kita hubungi dulu, kita reach dulu apakah orang ini tuh beneran berniat untuk membeli ataupun tidak. Kalaupun dia berniat untuk membeli secara langsung ataupun tidak melalui sistem, jadi secara cash, maka tidak ada salahnya kita melakukan approve juga di sini. Nah, dan bonusnya adalah kalau kita melakukan approve dan dia memilih menggunakan QRIS, maka ya silakan saja di scan QRIS-nya di sini begitu. Nah, jadi untuk proses bisnisnya kurang lebih sudah selesai di sini. Dan mungkin kita bisa contek-contek lagi ketentuan project tadi. Penomoran otomatis tadi sudah ada, ini sudah ada juga. Proses upload data gambar bisa ditampilkan juga sudah ada juga. Gambar-gambar tadi di-upload. Ini saya tunjukkan aja nih di sini mungkin untuk gambar-gambar juga. Gambar-gambar tuh salah satunya tuh ada di rumah. Nah, sebentar. Ada di sini. Ini di bagian form modal. Kita ke atas lagi. Nah, ini dia public path upload rumah. Jadi di-uploadnya tuh ke direktori upload rumah gitu. Dan kalau dari si controllernya sendiri, misalkan controller kalau controller rumah, nah ini dia tertampung di sini nih gitu. Dan kalaupun ditampilkan juga seperti bukan upload dir. Nah ini dia public path upload / rumah gitu. Berikutnya apa lagi? Ketentuan project. Ada cetak data. Oke, kita buktikan dulu cetak data di sini. Cetak data booking. Ini sebelumnya Rajani baru saja, ini user sebelumnya yang melakukan pengujian. Oh ya, sudah lupa. Kosong deh. Ntar kita tambahkan lagi deh rumahnya deh. Ini sudah laku. Kita cek dulu di katalognya. Masih ada satu. Kita langsung saja booking yang ini. Ini namanya tadi Indra. Kita book. Oke. Muncul di sini, kita hubungi. Ini munculnya ke wa.me. Tinggal di kontak-kontak aja. Kita cetak dulu datanya di sini. Maka munculnya seperti ini nih. Nah. Dan sebaliknya kalau kita mau ngetes yang terjual, kita klik, maka hasilnya seperti ini, laporan data rumah terjual. Dan ini tuh kalau kita telusuri lagi di view-nya, di button ini cetak data terjual, dia pasti akan melari ke root web lagi. Dari root web tersebut dia akan lari ke controller, dan controller meneruskan ke kelas ataupun functionnya. Nah, untuk export Excel juga sama, bisa kita tes juga di sini. Anyone using this device? Apa nih? Nah, 13 dari 13. Tipe 38 yang terbaru. 38 Indra. Ya, sama. Nah, jadi untuk export Excel juga sudah selesai. Filter data tadi ada di bagian katalog rumahnya si user. Nih, cuma sudah habis. Kita ulang lagi deh, kita tambahkan lagi untuk menguji gitu. Kita tambahkan lagi di sini sembarang aja. Tipe 20 sembarang. Kabupaten Balangan. Harga sembarang aja. 20. Kita pilih gambar-gambarnya. Simpan. Kita pantau di sini. Oh ya, satu lagi untuk melakukan filter. Tipe 20 juga. Ini 10. Ini untuk demonstrasi aja, jadi kita gunakan harga yang rendah aja biar tidak ribet.
Ini untuk membuktikan apakah memang filternya sekali lagi bisa kita coba gitu. Kita testing lagi. Wah. Simpan, baru kita refresh katalognya. Ini muncul 3 rumah, tipe 20-nya ada 2 dan tipe 1000-nya ada 1. Kita coba filter yang 20, muncul 20 aja nih. Kalau cuma yang 100, yang 1000 cuma muncul yang 1000. Nah, kalau kita filter berdasarkan harganya, misalkan harganya di 10 sampai 1000. Nah, ini saya mention sekali lagi. Untuk penomoran kode otomatis ada di sini. Untuk penggunaan helper ada di sini. Gitu. Jadi 1010. Nah, maka yang muncul hanyalah rumah yang ini saja. Rumah yang tipe tipe 20 yang lain yang harganya jutaan tadi tidak muncul. Oke. Jadi kita non project ini juga sudah down. Select cell juga sudah ada. Untuk ekspor data Excel tadi juga sudah down, data master provinsi, kabupaten, kecamatan juga sudah down. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk keseluruhan ini dari awal login, dari perbandingan antara hak akses, setelah perbandingan antara hak akses, penunjukan daripada UI-nya sendiri seperti ini. Oh, ini habis ya berarti ya? Masih ada. Masih ada. Mungkin di incognito agak lama. Nah ya, memang agak lama. UI-nya seperti ini, ada katalog, our service, ini our team. Cukup intuitif. Contact us ini berfungsi semua. Ini tinggal diklik aja, berfungsi. Katalog, profile lupa kami hapus di bagian admin, tinggal dihilangkan saja. Dan kemudian mungkin sekali lagi deh untuk menunjukkan seperti apa proses daripada booking ini. Nah, kenapa booking ini bisa muncul di sini, data booking rumah, data yang sudah rumah yang sudah di booking oleh si pengguna. Nah, lewat sini tadi kalau di interesting book Indra, sekali lagi saya jelaskan di sini. Tinggal di refresh muncul lagi kan. Nah, itu ada di bagian sini. Admin dashboard sini. Dia bakal mengambil data relasi dari rumah dan pembeli yang mana status rumahnya itu adalah pending. Nah, jadi dia bakal tunjukkan di situ. Kenapa bisa pending? Karena ketika kita melakukan booking, ini ada di C-booking rumah, itu statusnya kita buat menjadi pending ketika kita menulisnya di modul M-booking rumah. Itu terjadi setelah kita mengambil data rumah tersebut, kita ubah statusnya menjadi book, barulah kita create, kita masukkan ke M-booking rumah dan kita ubah statusnya menjadi pending. Yang mana kemudian ditampunglah di variabel rumah atau di status ini bisa juga. Nah, kalau ini status, kita ubah variabelnya, baru kita simpan. Dan kemudian kalau kita approve nih variabel rumah tadi, ini kita simpan di variabel booking dulu. Kita ambil data booking rumah tadi itu, kita cari berdasarkan ID-nya, kita tampung ke variabel rumah, kita ubah statusnya menjadi sold, baru kita simpan. Dan kalau sudah di sold, yang masuknya ke sini gitu. Nah, Indra, kita cek lagi berkurang nggak? Tuh berkurang kan? Itu tadi yang terakhir tuh di ini user sebelah. Nah, ini muncul semua kan? Nah, jadi tinggal melakukan pembayaran aja di sini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih semuanya sudah terpenuhi dari proses bisnis yang ada di laporan perancangan. Terus juga catatan project yang sudah ada juga kurang lebih sama.
Cuman ada beberapa hal yang menjadi ubahan seperti di IR di sini kami tidak jadi menggunakan kategori, terus kami juga tidak jadi menggunakan pembayaran. Kami hanya memiliki rumah booking serta pembeli. Nah, sebelumnya pembeli itu tergabung di user, cuma sekarang kami ubah lagi. Jadi ada tabel baru, itu tabel pembeli, dan semua itu berelasi ke rumah bookings. Nah, jadi rumah tuh masuk ke sini sebagai foreign, user pembeli masuk juga ke sini sebagai foreign, dan itu aja. Nah, itu aja. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.